Dari kaum Hawa, banyak sekali perempuan yang menolak statement tersebut, khususnya para ibu. Dan ternyata penolakan juga datang dari kalangan artis serta selebriti tanah air. Berikut liputannya. Lovers sebut Pipik Dian Irawati sebagai mantan istri Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz Aswan Faisal mendapat reaksi keras dari para kaum hawa, khususnya kaum ibu yang merasa tersinggung atas ucapan kakak kandung UJ tersebut. Ketersinggungan para kaum perempuan juga dirasakan oleh kalangan dunia hiburan. Artis Helsi Herlinda dan Soraya Haq mengaku ucapan Aswan tersebut tidak etis diucapkan kepada Pipik. Pada statement saya hari Minggu di makam tentang mantan istri tersebut adalah hasil dari desakan para ulama, para kiai yang ada di antara mereka melihat tayangan seperti ada pembodohan terhadap umat. Artinya masyarakat segelintir masih mempunyai opini bahwa Ibu Pipik ini masih menjadi istri almarhum. Nah, ulama melihat masyarakat yang peduli terhadap hal ini ternyata mereka larut dalam ketidaktahuan, dalam kurang paham. Ini segelintir masyarakat ya. Dan mereka hanya peduli terhadap air mata sehingga mereka melakukan pembenaran. Padahal sebenarnya ketika kita menyebut Ibu Pipik dengan kalimat istri almarhum, sebenarnya kita ini sedang memaksa Ibu Pipik untuk tetap menjadi istri almarhum dan mentaati aturan sebagai seorang istri. Kemudian bila beliau hendak keluar rumah, maka wajib minta izin pada almarhum. Kalau seandainya logika fikih dipakai kembali, kemudian kalau mau keluar rumah harus pergi ke karet tengsin. Uje, saya izin ya. Atau kalau sekiranya keluar rumah tanpa izin suami, maka akan dilaknat oleh semua makhluk yang terkena sinar matahari sampai si istri itu pulang. Ini dalam hadis Rasul. Dibahas dalam beberapa kitab tentang pernikahan, tentang ketaatan seorang istri. Helsi bisa merasakan apa yang dialami Pipik saat ini. Artis sinetron Setulus Kasih Ibu tersebut mengaku ngeri sekaligus sedih membayangkan dirinya berada pada posisi seperti yang dialami istri almarhum UJ tersebut. Aduh, yang pasti sedih banget ya kalau misalnya perempuan yang meninggal oleh suaminya terus dibilang mantan istri. Memang sih, memang jadi janda ya, tapi kayaknya kalau dibilang jadi mantan istri kayaknya agak aneh aja sih di telinga ya. Karena itu kan bukan kehendak manusianya ya, tapi ada kehendak yang Maha Pencipta yang harus membuat segala sesuatunya terpisah gitu loh. Kalau dibilang mantan tuh kayak udah putus hubungan, atau kalau udah salah satu pasangan yang meninggal itu udah menikah lagi, itu kayaknya pantas kalau dibilang mantan. Tapi kalau masih single setelah meninggal oleh pasangannya, kayaknya jangan dong, karena kayaknya masih ada rasa cinta yang dalam banget sama yang meninggal itu. Kalau ditanya mengenai tadi pertanyaannya etis atau tidaknya jika seorang istri ditinggal oleh suami kemudian disebut sebagai mantan, saya pikir orang yang tidak sekolah pun pasti akan mengetahui apa artinya mantan, apa artinya janda yang ditinggal
mati atau ditinggal meninggal oleh seorang suami. Jadi sebetulnya dari vocabulary atau dari kosakatanya saja sebetulnya orang tidak boleh sembarangan, apalagi memberikan statement, apalagi bicara di depan televisi yang akan dilihat oleh jutaan manusia, sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana persepsi orang akan sebuah perkawinan atau status seseorang. Penyebutan mantan istri terhadap janda yang ditinggal mati agaknya menimbulkan ketidaknyamanan bagi para perempuan, khususnya kaum ibu, karena itu perlu dicarikan kata yang pas yang tidak menyinggung perasaan kaum perempuan. Kalau hal itu terjadi juga sama Helsi, sebenarnya bukan hal yang kaget juga sih ya. Karena kalau yang Helsi lihat, kalau ada sebuah rumah tangga suaminya meninggal duluan ataupun istrinya meninggal duluan, pasti aja ada kasakusuk, kisruh-kisruh yang kurang lebih tipe-tipenya tuh hampir-hampir mirip ya. Cuman ngeri juga sih ya. Ngeri, sedih, takut kalau ada di posisi kayak gitu. Cuman sekarang kalau aku sih lebih arahnya dari sekarang ingetin ke keluarga, ke orang-orang terdekat bahwa suatu waktu kita juga pasti akan dapat giliran. So, dari sekarang kita saling seia sekata aja deh. Kalau andai kata ada apa-apa gitu ya, dirembukin bareng-bareng, keluarga, duduk manis. Karena sebenarnya semua orang tuh punya rasa sayang ya, kurang lebih kayak gitu. Cuman cara penyampaiannya mungkin berbeda-beda. Ya nggak salahnya kan, kalau diomongin baik-baik, pelan-pelan dengan penuh kasih sayang, nggak yang ini nanti begini, nanti begini. Kayaknya kebanyakannya sih kalau orang-orang yang salah satu keluarganya ditinggal oleh suaminya atau istrinya, ada aja sih mas yang kayak gitu ya. Cuman ya mesti disikapin dari sekarang sih, paling nggak jangan sampai kejadian-kejadian kayak gitu terjadi lagi lah. Kiss Lovers, ucapan pedas Aswan untuk ibu 4 anak itu tidak bisa dipungkiri dilatar belakangi perselisihan pendapat soal pembangunan makam Ustadz Gaul yang belakangan menuai masalah karena melanggar pasal 42 Perda DKI nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman. Penyebutan mantan istri menurut Soraya Haq dan Helsi memiliki implikasi terhadap hak waris atas harta yang ditinggalkan suaminya. Kalau buat saya dalam kasus Pipik ini, kalau boleh saya tahu bahwa tidak ada perceraian di antara mereka berdua dan mereka memang posisinya dalam status menikah, kemudian UJ meninggal dengan tiba-tiba, dan buat saya ini statusnya tetap perkawinan sah, istri yang sah, dan ketika posisinya ditinggal begitu saja dan status dia harusnya mendapatkan seperti hukum negara yang berlaku di Indonesia. Kalau misalnya mereka tidak tercatat perkawinannya, katakanlah tidak tercatat, yang mereka pakai adalah hukum Islam. Nah, kalau hukum Islam beda lagi nih dengan hukum negara perhitungannya, karena apa yang dimiliki oleh suami, apa yang memang dihasilkan oleh suami itu milik suami semuanya. Tapi apa yang dimiliki oleh istri, yang dia dapatkan dari dia bekerja, itu menjadi hak istri. Nah, itu ada perbedaan yang begitu tajam. Jadi pertanyaannya berangkat dari awal dulu. Jika tercatat, mereka punya buku nikah, punya akte nikah, dan mereka bisa dikatakan pasangannya sah. Dan ketika ada satu yang meninggal, dan berlakulah hukum negara. Tentunya ini harus ada pendampingan dari ahli hukum yang mengerti bagaimana bisa memberikan pengarahan kepada keluarga, terutama mereka yang tidak memahami status daripada sebuah perkawinan itu sendiri. Dan saya pikir sangat kasihan karena seorang perempuan ditinggal dengan beberapa anak yang masih kecil di bawah umur, dan saya pikir harus ada, tidak boleh terlantar, mungkin itu lebih tepat kali ya, karena penelantaran daripada anak-anak yatim itu akan berdampak terhadap harta waris yang diambil atau katakanlah dibagi dengan sesuatu yang sifatnya tidak diketahui oleh si pasangan hidup. Jadi saya pikir mungkin sebaiknya didampingi oleh seorang ahli hukum yang bisa membantu untuk menyelesaikan ini.